Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa kartun-kartun Disney yang terkenal, cerita asli yang sebenarnya dibalik kartun-kartun Disney. Berbeda jauh dengan cerita yang difilmkan sama Disney. Makanya di remake dibuat lagi lebih merakyat biar bisa diterima sama masyarakat. Biar anak-anak ya liatnya itu enteng guys, nggak bisa kakutan, menerima ya. bisa nompo dan gitu loh. Biar orang-orang terutama anak-anak itu enjoy nontonnya. Ya nanti kalau dibuat kayak cerita aslinya serem banget guys, apalagi kalau ditonton anak-anak kan sangat-sangat nggak cocok. Di samping nggak pantas ditonton anak-anak, anak-anak pasti nggak akan nyampe pikirannya, nggak akan tahu dan akan ngowong. Itu lebih ke cerita eksplisit ya guys ya, khusus orang dewasa. Dan selain kartun-kartun Disney yang udah pernah kita bahas dulu, ternyata masih ada beberapa lagi kartun-kartun Disney yang juga menyimpan kisah menyeramkan di baliknya guys. Dan daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita ceritakan kisah-kisahnya guys. Film kartun yang pertama ini ada yang namanya Pinocchio guys. Kalian pasti tahu Pinocchio ya guys ya. Kalau kalian nggak tahu Pinocchio, kebangetan banget. Terkenal banget karena dia ini suka double, ngapusi, suka berbohong. Dan kalau berbohong pasti hidungnya akan memanjang. Ciri khasnya Pinocchio ya guys ya. Pinocchio. Nah, usut Pinocchio ini merupakan kartun keluarga karya Disney yang dirilis pada tahun 1940 silam. Menceritakan tentang boneka kayu hidup yang bernama Pinocchio, yang mana dia ini bandel banget, nakal, tambeng, dan ya yang pasti suka berbohong guys. Gedebus. Nah, usut pada akhir cerita si Pinocchio ini diceritakan bertobat dan dia berubah menjadi anak manusia yang sesungguhnya. Dari boneka kayu jadi manusia. Celing. Halo. Tapi ternyata ceritanya itu berbeda banget dengan kisah aslinya yang udah lebih dulu terbit di tahun 1880-an guys. Dalam sebuah buku yang berjudul The Adventures of Pinocchio yang ditulis oleh Carlo Collodi, konon Pinocchio ini adalah boneka hidup yang sangat-sangat naughty. Terus selain itu juga nggak tahu berterima kasih, air susu dibalas air tuba, hingga akhirnya karena itulah dia celaka. Dia nandur elek, dapatnya elek. Udah jelas banget kalau cerita akhirnya itu berbeda banget dengan apa yang ditampilkan sama Disney guys. Nah, kalau Disney itu sebenarnya ingin mengajarkan cara menjadi anak laki-laki sejati lewat karakter Pinocchio ini. Tapi Pak Carlo ini malah justru ingin menunjukkan betapa sulitnya menjadi orang tua yang punya anak nakal. Dan usut sebuah fakta mengatakan kalau sebenarnya penulis asal Italia ini, Pak Carlo ini nggak punya anak guys. Dia ini nggak pernah dikaruniai seorang anak. Itulah sebabnya kenapa kok dia ini nggak memberikan kisah yang indah dalam tulisannya itu. Dia nggak happy, nggak punya anak, makanya bikin ceritanya seperti itu. Karena ngerasa ada ya. Iya. Ya mungkin karena nggak punya anak kan susah, sepi, sedih. Jadi ya bisanya nulis yang sedih-sedih. Iya. Dan pada akhirnya Pinocchio pun digambarkan sebagai boneka kayu hidup yang sangat-sangat durhaka pada pembuatnya, pemiliknya, yang namanya adalah Pak Gepetto. Pinocchio ini selalu bolos sekolah, kabur dari rumah, dan bahkan si Pinocchio ini pernah ngebuat Pak Gepetto dan pemilik tanah mereka itu jadi bertengkar. Si Pinocchio ini bahkan diceritakan sering membangkang dan gak pernah mendengarkan kata-katanya Pak Gepetto. Disepelekan gitu guys, dianggap remeh. Celok ini. Kita yakin banget pasti ada yang seperti Pinocchio. Iya kan? Kalau nah pokoknya jangan ya guys ya, jangan tiru kelakuannya si Pinocchio. Karena pada akhirnya si Pinocchio ini kena batunya. Dia terkena dampak dari perbuatannya itu, seperti dirampok, diculik, ditusuk, diikat, dicambuk, dipukuli. Bahkan si Pinocchio ini hampir pernah mau mati karena kelaparan. Salah sopo nakal gak gitu makan kan. Dan usut dalam cerita aslinya, konon si Pinocchio ini pernah mau digantung oleh kucing dan serigala di atas pohon ek atau pohon oak. Bahkan kakinya Pinocchio ini pernah terbakar 1 kali. Pola ngopo. Dan terlepas dari kelakuannya Pinocchio yang seperti itu, tapi Pak Gepetto ini tetap memberikan atau membuatkan kaki baru lagi buat si Pinocchio. Nah, namanya orang tua ya guys ya. Walaupun anaknya itu tambeng, anaknya itu jengkelin, kelakuannya kayak setan, kayak kerasukan reok, itu tetap orang tua itu nggak bakal jahatin balik. Kasih sayang orang tua itu tidak terhingga guys sepanjang masa. Kalian aja yang durhaka. Wah, kucing guys, sepi dercing. Tapi balik lagi sama karakter awal yang ingin dikembangkan sama Pak Carlo. Pinocchio pun pada akhirnya tetap bersikeras
nggak mau berterima kasih guys, dan tetap jadi anak durhaka yang nggak mau nurut sama Pak Gepeto, membangkang terus dia. Ini anak nggak ada makasihnya, nggak ada toto kromonya ya, dong. Dan ya kalau gitu udah ketebak guys, karena dia durhaka, membangkang sama kreatornya, bapaknya, hasil ya dia dapat yang jelek-jelek gitu. Ya bisa dibilang ajab. Dia dapat azab. Wah, ini dikutuk aja ini mending. Dikutuk jadi kayu bakar. Jadi arang. Jadi ya bukan pembelajaran untuk mencintai orang tua yang ingin disampaikan sama Pak Carlo ini. Justru ingin menekankan rasa perhatian dan rasa cinta orang tua yang sering terlupakan sama anaknya, terabaikan sama anaknya. Paham ya sekarang ya guys ya? Iya, balik lagi tadi kan, yang kita omongan tadi. Orang tua walaupun kita begitu kan, yang nggak enak tetap nggak akan membalas gitu loh. Tetap baik ya. Tetap baik, tetap kasih sayangnya itu tetap gitu guys. Nggak berubah, nggak berkurang. Kitanya aja yang dablek ya guys ya. Yang ketolak itu kitanya, anaknya gitu loh maksudnya, ya kan? Iya. Dan dalam pandangannya Disney, kisah tentang karakter seorang anak yang nggak sopan dan kemudian disiksa sampai mati karena keenggaktahuannya, itu sama sekali bukanlah cerita yang cocok untuk anak-anak. Nah, ya kalau kita pikir-pikir ya nggak cocok banget guys. Kalau belum-belungan gitu ya, wah ngeri banget cerita. Ya. Cerita aslinya itu lebih dari seorang Pinocchio yang pembohong. Parah ya. Jahat banget ini Pinocchio-nya. Pinocchio evil, Pinocchio iblis. Nah karena itu pihak Disney pun merombak ceritanya biar lebih merakyat, biar bisa diterima sama masyarakat. Karena kan kebanyakan penontonnya pasti anak-anak ya. Disney mengubah karakter Pinocchio yang keras kepala menjadi Pinocchio yang gak berdaya, bodoh dan naif. Tapi walaupun si Pinocchio ini natskal, tapi pada akhirnya si Pinocchio ini jadi sadar dan dia bertobat guys. Gak mau jadi anak nakal lagi dan pembohong lagi. Ya kan kalau kisahnya dibuat seperti itu akan jauh lebih menjual daripada kisah aslinya. Ya kalau cerita aslinya dijadikan Disney nekat langsung plek ketiplek, ya orang tua pada protes pasti. Iya ada. Itu ya guys ya, kisah asli dibalik kartun Pinocchio yang ternyata sangat-sangat jauh sekali berbeda dengan Pinocchio buatannya Disney yang di remake sama Disney. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Mungkin ada kisah yang belum kita jelaskan atau info-info yang kurang, yang salah. Mohon maaf banget kalau ada yang salah ya guys ya. Kalian boleh banget benarkan aja di bawah guys, tambahkan di bawah. Kartun Disney yang berikutnya ini ada Little Mermaid. Nah siapa sih yang nggak tahu Little Mermaid? Kalian nggak tahu? Baru keluar dari goa ya? Nah usutnya usut, kartun ini menceritakan sebuah dongeng perjalanan putri duyung yang menjadi manusia demi mengutarakan cintanya pada seorang pangeran. Ada putri duyung yang naksir sama pangeran, terus dia ini bela-belain jadi manusia guys. Ya kan biar bisa nikah. Nanti kalau beda alam ya nggak bisa kan. Bisa nggak ya? Ya itu aja nggak mungkin ya guys ya kalau beda alam. Apalagi pasti ini bapaknya pangeran menentang. Kang itu pacaran sama ikan. Nah cerita yang difilmkan sama Walt Disney ini udah ditonton banyak banget orang, terkenal banget sejak perilisan pertamanya pada tahun 1989. Nah seperti yang kita bilang tadi, film Little Mermaid ini menceritakan seorang putri duyung yang cinta banget bucin sama seorang pangeran, yang tentunya si pangeran ini adalah manusia. Pangeran, paduka tampan. Pokoknya Little Mermaid ini legend banget guys, dan berhasil menarik perhatian jutaan anak di seluruh dunia. Ya kartun kan, pasti penontonnya rata-rata anak-anak, bocil-bocil. Dan kita pun jujur dulu pernah lihat di TV guys. Nah ternyata sama kayak Pinocchio itu tadi, kisah aslinya itu ternyata beda banget dari buatannya Disney. Konon The Little Mermaid ini pertama kali ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1836 silam, jauh sebelum difilmkan sama Disney di tahun 1989. Versi aslinya itu ternyata memiliki ending yang mengenaskan. Nah kalau dalam versinya Disney dikisahkan bahwa Putri Ariel jatuh cinta kepada seorang pangeran yang bernama Pangeran Eric, dan karena itulah kemudian si Putri Ariel ini menghadap seorang penyihir laut yang bernama Ursula untuk menjadikannya manusia. Ursula gitu. Kemudian si penyihir Ursula pun memberikan syarat kalau dalam 3 hari si Putri Ariel ini gak mendapatkan ciuman tulus dari seorang manusia yang mencintainya, maka si Putri Ariel ini harus kembali ke laut. Vulkan dalam versi aslinya. Nah kemudian dalam versi aslinya, jadi dalam versi aslinya ini Arielnya ini namanya adalah Marina. Dikisahkan si Putri Marina ini harus menukarkan suaranya dengan sebuah kaki untuk bisa hidup di darat dengan seorang pangeran. Tapi apabila si Putri Marina ini gagal mendapatkan cintanya pangeran, maka si Putri Marina akan hilang menjadi gelembung, berubah jadi gelembung. Berarti si Putri Marina nggak bisa hidup di darat maupun di laut. Dengan kata lain, dia akan menuju ke akhirat alias
meninggal. Ternyata ya guys ya, kisah The Little Mermaid yang aslinya itu yang kita tahu berending bahagia, happy ending, tapi kenyataannya nggak gitu. Di versi aslinya yang ditulis sama Mas Hans Christian Andersen sangat-sangat jauh ya guys ya, sad ending, tragis. Di filmnya di sini kan diceritakan kalau Raja Triton itu menyelamatkan si Ariel ini dan juga pangeran dari sihirnya si penyihir Ursula. Tapi sayangnya kisah aslinya itu nggak gitu ya guys ya, nggak berakhir bahagia kayak gitu karena nggak mampu memenuhi syarat. Dia kan syaratnya harus dapat cinta yang tulus. Kalau di cerita aslinya kan si pangerannya itu menikah dengan putri kerajaan seberang yang dikira telah menyelamatkan nyawanya si pangeran. Padahal kan yang nyelamatin si Marina. Tapi pangerannya aja yang nggak tahu. Terus karena itulah kakak-kakak dan sahabatnya si Marina ini menyuruh si Marina untuk membunuh pangeran. Nggak berterima kasih, bunuh aja. Padahal kan kamu, kenapa kok malah dinikahi dia? Kamu gak sakit ya? Pasti sakit ya? Sakit banget. Karena ya bukan tanpa alasan, itulah satu-satunya cara agar si Putri Marina ini biar bisa balik ke laut lagi guys. Tapi si Putri Marinanya ini gak mau guys. Karena udah kadung tresno, terlanjur cinta sama pangeran. Cintanya itu tulus banget kepada pangeran. Jadi dia kalau disuruh bunuh-bunuh gitu gak mau lah. Ya kali, dia itu kekasih hatiku, masa tak bunuh? Gendeng boh. Dan pada akhirnya si Putri Marina ini memilih untuk bunuh diri daripada harus membunuh kekasih hati. Dia rela berkorban. Akhirnya jadi gelembung-gelembung karena persyaratannya dia nggak mampu gitu guys. Gagal ya. Ya, terus endingnya si pangeran ini akhirnya mengetahui, sadar kalau ternyata yang menyelamatkan nyawanya itu ya si Putri Marina ini, bukan putri yang dinikahinya itu. Tapi ya it's too late. Sudah terlambat. Pas pangerannya ini tahu, si Putri Marina udah berubah jadi gelembung warna-warni terbang menuju akhirat. Terus adegan penyesalan pangeran di menit-menit terakhir itu malah tambah mengenaskan guys. Sangat-sangat tragis. Jadi si pangerannya ini hanya bisa berdiri menatap gelembung-gelembungnya itu terbang. Sedih juga pasti ya, sambil nangis-nangis. Ya gimana, udah telat. Cinta sejatimu adalah dia, si Putri Marina, bukan si putri yang ono. Oh ini mungkin biang keladinya si putri yang ono, ngaku-ngaku dia biar iya ya. Secara kan pangeran pangeran tuh ya, mau ya. Nah, pasti kan setampan mukanya kan gak tampan mukanya, masa tangannya. Ini pangeran ada namanya, Pangeran Boyra. Boyra iya Boyra, namanya Ran karena dia masih belum usia dewasa, masih remaja, jadi boy Ran. Ran. Nanti guys ya, kisah asli dari The Little Mermaid yang sangat-sangat mengenaskan dan menyedihkan. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Mungkin ada info-info yang kurang atau cerita-cerita yang salah? Kalian boleh banget benarkan aja dan tambahkan di bawah guys. Lanjut lagi ke kartun yang berikutnya. Di sini ada The Princess and the Frog, putri dan juga kodok. Sang kodok sang kodok but frog. The Frog Prince atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Kodok. Aslinya berasal dari cerita yang berjudul, ini bahasa Jerman ya guys ya, Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. The itu guys, yang mana dipopulerkan oleh Grimm Brothers. Konon asal-usul tertua dari cerita ini diketahui berasal dari abad ke-13 dalam sebuah teks Latin yang ditemukan di Jerman. I love you. Dan usut kisah The Frog Prince ini nggak berbeda jauh dengan versi Disney. Inti ceritanya tuh berkisah tentang seorang pangeran dikutuk jadi kodok. Terus si pangerannya ini butuh seorang putri yang benar-benar cinta sama si pangeran dengan tulus. Dicium, dikecup, tuh nanti bisa berubah lagi jadi manusia. Konon dalam versinya Grimm Brothers, kutukannya tuh hilang ketika si putri ini melempar pangeran kodok ke tembok karena jijik guys. Dan parahnya sang putri ini harus memenggal kepalanya si kodok. Sadis bener ya, dipedot dia ndasnya. Nanti ya guys ya, sedikit cerita tentang The Prince Frog, Pangeran Kodok dan seorang putri. The Princess and the Frog. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Kok melarat? Oh mungkin Google Translate-nya. Mungkin Google Translate. Itu bahasa Jermannya karena susah ya guys ya. Tapi gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Mungkin ada info-info yang kurang atau cerita-cerita yang salah, kalian boleh banget tambahkan di bawah guys. Next. Lanjut lagi ke kartun yang berikutnya, yang terakhir. Di sini ada The Hunchback of Notre Dame. Mohon maaf lagi kalau ada salah penyebutan nama dan medok.
Usutnya usut, film animasi Disney yang dirilis pada tahun 1996 silam ini mengisahkan tentang seorang perempuan Gypsy bernama Esmeralda yang berteman dengan seseorang yang bernama Quasimodo, pria bungkuk yang menyembunyikan lonceng katedral Notre Dame di Paris. Konon dalam film versi Disney dikisahkan Pak Quasimodo ini nggak berbahagia karena nggak bisa mendapatkan cintanya Esmeralda, yang mana si Pak Quasimodo ini cinta banget, tresno banget sama Mbak Esmeralda. Tapi Mbak Esmeraldanya ini nggak cinta sama Pak Quasimodo dan malah berhubungan dengan kapten penjaga Phobos. Nah, seperti yang kita bilang tadi, Mbak Esmeralda ini nggak tertarik secara romantik kepada Pak Quasimodo. Tapi walaupun Pak Quasimodo ini ada kekurangan, bongkok itu tadi, pada akhirnya dia diterima karena berhasil mengalahkan Frollo. Terus Mbak Esmeralda jadi kesengsem. Perasaannya malah berubah, guys. Widih. Dan usutnya usut, dalam karangannya Hugo, konon si Frollo ini memenjarakan Esmeralda karena melakukan penyerangan terhadap Phobos dan menjatuhkan hukuman mati pada Mbak Esmeralda karena kesal dan cemburu. Cinta Bertepuk sebelah tangan. ya, bertepuk sebelah tangan gini atau gini. Nah, Kalau gini dapat nyamuk. Dan konon setelah Mbak Esmeralda ini meninggal, Pak Quasimodo ini menangisi makamnya dan berbaring di atasnya sampai mati kelaparan. Usutnya usut, banyak yang mengira kalau novel dan film itu murni fiksi. Tapi konon pada tahun 2010, kalangan akademisi menemukan referensi yang menyebut soal keberadaan pemahat bungkuk asal Inggris yang bernama Henry Gibson yang bekerja di katedral itu pada abad ke-19. Sejumlah dokumen yang menyebut keberadaannya Pak Gibson ditemukan saat penjualan aneka perabot rumah di Cornwall, Inggris. Dan berkas-berkas itu sekarang menjadi koleksi di Galeri Tate di London. Galeri Tate McRae. Nah itu ya guys ya, sedikit kisah tentang The Hunchback of Notre Dame. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Mungkin ada cerita-cerita yang kurang atau yang salah, boleh banget tambahkan aja di bawah guys. Udah malam, lidahnya jadi susah gitu. Udah ngantuk. Nah itu ya guys ya, kisah-kisah asli di balik kartun-kartun Disney terserang. Yang cerita aslinya itu sangat-sangat berbeda jauh dengan remake-annya Disney. Dan gimana menurut kalian tentang cerita-cerita itu tadi? Mungkin ada cerita-cerita yang belum kita ceritakan, kartun-kartun yang belum kita ceritakan di video kali ini. Kamu boleh banget tambahkan di bawah guys. Dan kalau ada kesalahan informasi atau kesalahan cerita, kita mohon maaf banget. Kalian juga bisa benarkan di bawah guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, yang creepy lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.